washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wassalam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan ampunan serta kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan barokah ilmunya, barokah rizki, barokah umurnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan, kita sampaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama beliau ya, bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mari kita mulai perkuliahan pengganti ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ini menindaklanjuti tadi teman-teman yang belum presentasi, yang hilang begitu ya, kontaknya hilang, informasinya. Apalagi tadi ternyata banyak sekali teman-teman yang belum mengumpulkan ya, dari kelas A, tentu juga nanti dari kelas B yang belum mengumpulkan baik tugas PowerPoint ataupun tugas video ya. Jadi Bapak kasih waktu, tenggang waktu hari Minggu ini, seminggu ini ya, maksimal seminggu ini sampai hari Minggu. Kalau misalkan sampai hari Minggu belum mengumpulkan juga, Anda dianggap tidak mengikuti UTS, tidak mengikuti UAS, tidak mengikuti tugas ya. Tentu saja otomatis tidak mengikuti perkuliahan Pancasila, maka akan dihilangkan nilainya ya, atau mungkin nanti akan mengulang tahun depan. Jadi ini Anda yang akan merasakan gitu ya, kalau misalkan tidak mengumpulkan tugas, tidak menyerahkan UTS, UAS, tugas dan hasil dari pertemuan kita. Ini bagi Bapak adalah salah satu konsekuensi ya, konsekuensi menjadikan mahasiswa yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif dalam melaksanakan tugas. Jadi segeralah kumpulkan ya, jangan sampai menunggu berhenti dan tertunda begitu ya. Oke, sebentar mau tanya dulu nih ke kelas Sauki dulu. Sauki, tadi ada banyak banget yang belum presentasi dari awal ya. Kemarin juga sampai sekarang belum ada yang presentasi full ya, karena masih banyak yang belum mengumpulkan juga. Siapa aja Sauki yang belum presentasi? Bisa nggak dibantu Sauki? Fahri siap-siap. Yang belum presentasi ada siapa saja tadi? Dari bab 1 ya, dari bab 1 sampai terakhir. Siapa saja? Karena yang tidak mengumpulkan saja PowerPoint di sini udah kelihatan nih. Sauki, kapan Sauki mengirimkan file printoutnya? Sauki, printoutnya kapan ya? Sauki sama temannya atau sama siapa gitu? Atau diserahkan ke temannya, boleh nanti. Kalau kelas A ini sudah dikumpulkan, kelas B belum ya. Nanti minta tolong untuk segera dikumpulkan ya. Ada tidak? Halo? Fahri, Sauki, bisa dengar suara Bapak? Dengar Pak, dengar. Ya, ada berapa orang Fahri? Coba di share screen. Siapa aja yang belum nih? Sebelum nanti di data. Siapa aja? Laptop saya lagi dipakai Pak. Kenapa laptopnya? Laptopnya lagi dipakai Ibu. Pakai Ibu. Oh, lagi kuliah? Ibunya apa gimana? Ngajar juga Pak. Oh, ngajar, jadi guru ibunya?
Iya Pak Guru Pak. Oke oke oke. Jul lagi di jalan ya. Tadi udah kesini Jul. Kalau pakai ini siapa lagi yang di kelas Fahri yang bisa share screen? Tadi menurut Fahri siapa aja? Di list gak tadi nama-namanya? Coba dilihat. Pakai handphone Fahri. Pakai handphone ke apa? Apa namanya? Ke GCR ya. Ke GCR. Siapa tadi yang belum ngumpulin? Yang belum presentasi tadi? Iya Pak, bentar Pak. Ya. Habis ini nanti Sauki ya. Sauki, halo Sauki. Sauki. Iya. Nanti dicek ya. Yang tidak presentasi atau belum presentasi, siapa saja dicek. Dan nanti minta tolong Amanda juga. Amanda, halo. Amanda. Amanda belum masuk. Amanda belum masuk ya? Alma. Oh iya, Alma. Alma belum masuk ya, Alma? Belum masuk ya, Alma ya? Oke. Coba Pak Hari nanti dicatat dulu siapa saja. Kalau misalkan Sauki juga dicatat ya. Silakan dibuka dulu. Sauki bisa nggak? Sauki share screen dulu. Bentar Pak. Ini Bu. Ya, laptopnya bisa nggak? Share screen laptopnya dulu. Sauki? Pak, masih nemenin Ibu. Oh gitu, sama dipakai ibu juga, sama seperti Fahri. Selain Sauki tadi siapa ya yang perempuan? Saya Pak. Oh ya, Marcella. Silakan Marcella. Bisa share screen nggak? Screen. Ya. Yang belum presentasi siapa aja gitu, biar dicek nanti. Dari bab 1 dulu. Keterkaitannya ya. Belanda itu memiliki ciri khas yang sangat unik ya, yaitu meninggalkan sejarah. Di sini Portugis juga meninggalkan agama Kristen ya. Seperti nama sabun, kursi ya, meja. Terus kalau Belanda meninggalkan jembatan namanya brug ya. Nama-nama itu banyak sekali ya. Di sini nama-nama yang berbahasa asing ya. Dan Anda juga memiliki keturunan dari dari orang keturunan Belanda ya, terus kemudian keturunan dari negara-negara yang lain. Ini adalah salah satu kontribusi dari penjajahan ya, yang ternyata nenek moyang kita itu ada yang dinikahi gitu kan, ada yang disiksa dan lain sebagainya, tapi ternyata melahirkan keturunan-keturunan yang hampir mirip ya wajahnya, tapi kelakuannya mirip seperti orang Indonesia ya, karena apa? Sudah menjadi warga negara Indonesia ya, walaupun wajahnya wajah orang yang pernah menjajah begitu ya, tapi hatinya kan udah menjadi milik Indonesia ya. Jadi kita sayangi, kita cintai warga negara Indonesia yang berketurunan Blasteran ya. Inilah warga negara Indonesia ya, apa adanya, bersifat Bhinneka Tunggal Ika ya. Terus kemudian negara Indonesia ini memiliki berbagai macam agama ya. Ada 6 agama, terus kemudian ada suku bangsa ya. Suku bangsa itu ada 17.000 ya. Terus ada pulau terbesar itu ada 5 pulau. Pulau terkecilnya juga banyak
sampai yang terkecil ada sekitar 17.000 pulau ya. Di Indonesia banyak sekali ya. Jadi ada sekitar 17.000 pulau. Terus kemudian ada bahasa. Bahasa itu ada 600 bahasa, sekitar 600-an bahasa. Terus ada kebudayaan dan lain sebagainya, itu juga masuk sekitar 600-an. Adat istiadat masuk ke sana. Itu sangat luar biasa, banyak sekali. Dan yang paling unik lagi di Indonesia itu adalah bagian dari ciri khas Indonesia ya. Adat istiadat tuh, baju adat istiadat, makanan, terus khas makanan ya, khas minuman, khas tarian, khas lagu daerah, itu menambah kekayaan negara Republik Indonesia. Jadi kalau di Jakarta kan, di Betawi itu ada lagu ondel-ondel ya, yang sering kalian lihat di sekitar Jakarta ini ya, yang membawa ondel-ondel di pinggiran jalan gitu. Itu dalam artian memperkenalkan, tujuannya adalah mensosialisasikan. Walaupun mungkin ada embel-embel meminta sumbangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kriteria memperkenalkan ke masyarakat sekitar, pendatang, terutama para pendatang. Kalau orang yang asli situ kan sudah tahu, sudah kenal. Oh, ternyata yang memakai ciri khas budaya dari Betawi adalah si ini, keturunannya ini gitu. Kan sudah tahu. Tapi kalau misalkan orang pendatang, wah itu siapa gitu, kok pakaiannya kayak gini, wah ini lucu kan, bahkan ada yang memvideokan gitu kan. Jadi ini adalah salah satu mentransformasikan kebudayaan yang ada di sekitar. Ini justru bagus, harus diapresiasi oleh kita, harus didukung ya. Jadi kalau Anda memberikan sumbangan seperti itu, silakan berikan ya, sebanyak-banyaknya. Supaya dilestarikan kebudayaan kita itu ya. Bahkan ada yang mengatakan tingkat dunia ya, yang baru disahkan itu oleh Mas Menteri ya, Mas Nadiem, itu mengatakan gamelan ya, menjadi salah satu aset dunia katanya gitu. Kenapa gamelan? Karena apa? Di dunia ini yang punya gamelan hanya Indonesia, saudara. Hanya Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Di Pulau Jawa ini yang mempunyai gamelan di sana. Ya. Kalimantan juga memang ada gamelan, tapi itu asal muasalnya sumbernya juga dari Jawa, ya. Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk keturunan yang diturunkan dari nenek moyang kita. Ya, dan ini adalah sejarah. Maka ini adalah salah satu kekayaan yang harus kita jaga, kita lindungi, kita syukuri, ya. Dan jangan sampai kita membenturkan antara kebudayaan, agama, adat istiadat dengan politik, dengan ekonomi, karena itu dapat menghancurkan rakyat Indonesia, menghancurkan pemikiran dari setiap orang yang rakyat di sekitarnya. Jadi Anda harus hati-hati ya dalam bermasyarakat, beragama, terus berbudaya, bersuku, berbangsa, dan bernegara. Jangan sampai membenturkan yang satu dengan yang lainnya, jangan. Tapi yang bagus itu adalah mengakurkan, ya, mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menselaraskan, mengharmoniskan, ya, antara yang satu dengan yang lain. Ini adalah perintah dari butir-butir Pancasila. Maka sikap keharmonisan ini tentu akan menumbuhkan sikap saling hormat menghormati, akan menumbuhkan sikap saling menjaga, saling menerima, saling memberikan kontribusi, ya. Kontribusi yang berupa baik material ataupun imaterial, ya. Baik secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, ya. Ini akan menumbuhkan persaudaraan di antara kita, di antara sesama, di antara perbedaan-perbedaan sara itu, ya. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat ini adalah kita harus melembutkan hati, melembutkan perkataan, melembutkan ketikan kita di sosmed, ya, hati-hati dalam sosmed.
Karena mengatakan politik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi berhukum syara, agama, adat istiadat dan lain sebagainya, itu harus mengedepankan elemen yang tadi Bapak sampaikan, yaitu adalah penghormatan, ya, saling menghormati, tenggang rasa, terus kemudian saling memahami, saling memberikan integrasi, ya, terus kemudian kasih sayang, memberikan teladan, ya, kebudayaan kita. Ini adalah salah satu akan membentuk warganya itu menjadi saling menyayangi, ya. Bukan berarti kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda nada, ya. Nada, berbeda makanan, berbeda ciri khas, itu kita harus bertengkar, bukan. Justru lewat perbedaan ini kita harus bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing, ya. Seperti halnya Anda nanti akan menikah antara laki-laki dan perempuan, yang dicari adalah bukan cantik, bukan gantengnya, bukan dari perbedaan itu, yang dicari adalah saling menutupinya, ya. Oh, ternyata sini kekurangannya di sini, ya, tutupilah sedikit demi sedikit, ya. Memang semua memiliki kelemahan dan kelebihan. Begitupun mahasiswa, ya. Mahasiswa juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dosen pun juga sama, memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Dan inilah yang harus diambil itu dari setiap insan manusia itu adalah transfer of knowledge-nya, gitu, ya. Ilmunya, maknanya, gitu, ya. Jangan sampai Anda itu memasukkan ilmunya itu berdasarkan hanya dari satu sisi saja, ya. Wah, ini karena dosennya ganteng atau mungkin dosennya cantik, diambil ilmunya. Kalau dosennya jelek, tidak diambil ilmunya. Jangan. Jadi harus yang diambil itu adalah semua elemen ilmu itu harus diambil semuanya. Yang baik-baik, ya, ilmu yang baik-baik. Seperti halnya kan indoktrinasi itu ada dua, ya. Ada indoktrinasi yang baik, ada indoktrinasi yang buruk, ya. Dan ini adalah salah satu kontribusi yang sangat bagus, ya. Seperti halnya kalau misalkan bid'ah, ya. Bid'ah itu juga ada yang baik, bid'ah ada yang buruk juga. Bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan Rasul, ya. Tapi kalau bid'ah yang buruk itu adalah bid'ah yang menyengsarakan, ya. Yang menyengsarakan dan merusak tatanan iman, ihsan dan Islam kita. Maka inilah salah satu pegangan kita bahwa yang merusak Pancasila, ya, kita harus hindari. Bagi yang memperbaiki Pancasila, yang mengindoktrinasi Pancasila, wajib kita ikuti, kita taati secara bersama-sama, ya. Seperti yang Anda sudah buat dalam video butir-butir Pancasila, insya Allah nanti malam akan Bapak upload, ya. Yang belum mengumpulkan segera, ya, agar nanti bisa menyusul. Nanti malam akan Bapak upload. Maka untuk itu kita harus cross check, ya. Nanti mudah-mudahan punya Anda sudah bisa tampil nanti di butir-butir Pancasila, ya. Nah, karena ini sangat banyak kan, maksimal 24 video, ya. Jadi kalau sudah lebih dari 24 video nanti nggak bisa upload, ya. Jadi mungkin besok, ya, atau mungkin nanti malamnya atau lusanya, ya. Karena sehari itu 24 video yang bisa diupload dalam YouTube, ya. Mudah-mudahan nanti bisa step by step, ya. Nanti masing-masingnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait Bhinneka Tunggal Ika yang ada di negara Indonesia? Kalau burung Garuda sudah jelas, ya. Burung Garuda ekornya ada berapa ekornya? Burung Garuda? Coba nanti Anda Anda cari burung Garuda, ya. Burung Garuda itu ekornya ada berapa, sayapnya ada berapa, bulu lehernya ada berapa. Burung
Garuda berapa kali mengalami revisi, ya. Terus kemudian burung Garuda ini memiliki lambang-lambang sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5 berlambangkan apa saja. Nanti akan kita bahas di minggu depan, ya. Di minggu depan silakan nanti Anda siapkan, ya. Kalau misalkan ada yang mau diskusi, kita tanya jawab, nanti kita akan bahas di minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Iya, boleh. Itu yang UAS kan kemarin disuruh bikin video 10 menit ya, minimal. Itu materinya apa ya Pak? Saya lupa Pak. Oh iya, itu materinya dari butir-butir Pancasila, ya. Materinya butir-butir Berarti Pancasila. sama kayak kemarin ya Pak? Ya, sama. Tapi kalau kemarin kan durasinya kan sedikit, 5 menit ya. Kalau UTS, kalau UAS kan ditambah lagi minimal 10 menit, ya, minimal 10 menit. Jadi harus cari contoh model yang lain gitu. Anda kan bisa lihat nanti di YouTube Bapak, ya kan? Contoh sila pertama, Iya, kedua, ketiga itu contohnya kan banyak sekali. Jadi Anda bisa lihat di sana ya. Kalau misalkan Baik, mau Pak. Terima disamakan kasih, Pak. membuat video, boleh silakan. Ya. Ya, Izin bertanya Pak, boleh silakan Marcella. ini yang belum tugasnya mind mapping, nanti kirimnya ke link yang tadi atau langsung ke Bapak? Dikirimnya ke moderator dulu, nanti oleh moderator dikirim ke GCR dulu, ya. Setelah GCR terkirim oleh moderator, oleh Sauki, ya, misalkan oleh Sauki, nanti print outnya sama soft filenya di flash disk, dan print outnya itu mereka dikumpulkan oleh Sauki boleh, oleh Marcella boleh, ataupun yang lainnya juga boleh. Mau dikumpulkan bersama Sauki boleh. saja. Ya. Ya. Nah, kan ada Marcella. Enggak, Sauki. Udah, kalian ini teman bersama, jangan saling menyindir lah. Bersama satu kelas tidak boleh saling menyindir ya. Orang Pak. Nggak tahu nih Sauki. Ya, saling membantu saja lah ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Atau ada lagi? Cukup Pak. Ya, cukup. Kalau tidak ada, sudah foto belum? Sudah foto? Tadi sudah foto ya, Marcella ya? Sudah. Ya, Fahri juga sudah foto ya, Fahri ya? Kelas Fahri ya? Nanti dikirim ke Sudah, kelas Pak. masing-masing ya? Sudah saya kirim ke grup. Ya, oke, bagus. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.